Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek mesin learning dengan judul Penyakit Jantung Menggunakan FPS atau Support Vector Machine. Proyek ini membahas bagaimana data kesehatan pasien dapat membangun model prediksi. Dataset yang digunakan adalah HeartDS UCI atau dataset yang cukup sering digunakan untuk penelitian atau latihan machine learning, khususnya dalam kasus prediksi penyakit jantung. Fokus utama dari presentasi ini ada beberapa bagian. Pertama akan memperkenalkan dataset yang digunakan, kedua menjelaskan tujuan proyek, ketiga menjelaskan proses analisis data, keempat menjelaskan bagaimana model SVM ini dibangun, dan terakhir kami akan menunjukkan hasil akurasi kami dari model SVM yang telah dibuat. Selain itu, dalam PPT ini juga ditampilkan beberapa potongan kode penting. Jadi kode yang ditampilkan bukan semua kode dari Colab, tetapi hanya bagian inti agar alur kerja program tetap terlihat jelas dan slide tidak terlalu penuh. Pada slide ini kami menjelaskan tujuan dalam proyek yang kami buat. Tujuan utama proyek ini adalah memprediksi kemungkinan penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien. Data klinis yang dimaksud contohnya seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, detak jantung maksimal, jenis nyeri dada, atau beberapa informasi medis lainnya. Masalah yang sering diselesaikan adalah bagaimana data pasien yang berbentuk angka dan kategori dapat dibaca pola oleh komputer, kemudian dibangun untuk menentukan apakah pasien masuk kelompok yang terindikasi penyakit jantung atau terindikasi ke kelompok yang tidak terindikasi penyakit jantung atau terindikasi penyakit jantung. Algoritma yang digunakan dalam proyek ini adalah support vector atau SVM. SVM digunakan karena algoritma ini cocok untuk kasus klasifikasi, terutama ketika ingin memisahkan data ke dalam dua kelas. Output dari model ini adalah prediksi kelas 0 berarti pasien tidak terindikasi penyakit jantung, sedangkan kelas 1 berarti pasien memiliki indikasi penyakit jantung. Namun perlu ditekankan bahwa model ini bukan mengganti diagnosis dokter. Model ini hanya digunakan untuk sebagai alat bantu analisis awal berdasarkan data yang tersedia. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah HeartDS UCI, dan pada Colab kami file yang digunakan bernama HeartClever upload at CVS. Di dataset ini berisi data pasien yang berkaitan dengan kondisi kesehatan jantung. Jumlah data yang digunakan adalah 297 baris, yang berarti terdapat 297 data pasien. Kemudian terdapat 14 kolom total. Dari 14 kolom tersebut, 13 digunakan sebagai fitur input, sedangkan satu kolom digunakan sebagai target, yaitu kolom condition. Pada slide ini ditampilkan potongan code yang untuk membaca dataset. Import pandas pd digunakan untuk mengambil library pandas, lalu pd-read CVS digunakan untuk membaca file CVS dan menyimpan ke dalam variabel df. Kemudian df-hash digunakan untuk menampilkan 5 data pertama. Tujuan code ini adalah untuk memastikan data berhasil dibaca dan kita melihat gambaran awal di isi dataset, seperti nama kolom dan bentuk datanya. Kolom target condition memiliki 2 nilai. Nilai 0 berarti tidak terindikasi penyakit jantung, sedangkan nilai 1 memiliki terindikasi penyakit jantung. Pada slide ini ditampilkan fitur-fitur yang digunakan oleh model SVM untuk melakukan prediksi. Terdapat 13 fitur medis yang digunakan. Pertama adalah age, yaitu usia pasien. Usia cukup penting karena resiko penyakit jantung bisa meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian ada sex, yaitu jenis kelamin pasien. Lalu ada CP atau chest pain type, yaitu tipe nyeri dada. Fitur ini penting karena nyeri dada sering dikaitkan dengan gangguan pada jantung. Selanjutnya adalah thresh BPS, yaitu tekanan darah saat istirahat, dan
dan KOL, yaitu kadar kolesterol. Tekanan darah dan kolesterol merupakan faktor yang sering berhubungan dengan resiko penyakit jantung. Ada juga FBS, yaitu gula darah puasa, restek yang menunjukkan hasil pemeriksaan EKG, dan celak, yaitu detak jantung maksimal mencapai pasien. Selain itu, ada fitur eksang, yaitu apakah pasien mengalami nyeri dada saat olahraga atau tidak. Kemudian Old-Peak, Slope, CA, dan TAL yang juga berkaitan dengan kondisi jantung berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Yang perlu dipahami, model tidak hanya melihat satu fitur saja. Misal, model tidak hanya melihat kolesterol tinggi saja lalu langsung memutuskan pasien sakit. Model yang menjalankan kombinasi dari semua fitur tersebut untuk menemukan pola membedakan pasien 0 dan kelas 1. Jadi semakin jelas pola pada fitur-fitur tersebut, maka model akan semakin mudah melakukan klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah saya, Abdul Bani, dari IF23A, dengan NIM 1068. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alur analisis data dan pembangunan model. Mulai dari membaca dataset sampai mendapatkan hasil akurasi. Yang pertama adalah dua data, yaitu membaca CSV ke dalam program Python. Tahap kedua adalah cek data, yaitu memeriksa struktur dataset, tipe data, jumlah baris dan kolom, serta mengecek apakah ada nilai kosong atau missing value. Lalu tahap ketiga adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada tahap ini, kami melihat distribusi data menggunakan visualisasi. Tujuannya agar kami memahami bentuk data sebelum model dibuat. Lalu, tahap keempat adalah split data, yaitu membagi dataset menjadi data planning dan data testing. Lalu ada tahap kelima adalah pre-processing, yaitu menyiapkan data agar siap dipelajari oleh model. Di sini digunakan menggunakan inputter dan scaling. Lalu ada tahap ke-6 adalah training SPM, yaitu melatih model menggunakan data training. Lalu tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu mengukur performa model menggunakan akurasi dan classification record. Jadi intinya alur kerja ini bukan langsung membuat model, tetapi data harus dicek dan disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu model dilatih dan diuji. Selanjutnya itu cek kualitas data. Pada slide ini kami melakukan pengecekan kualitas data. Kode yang digunakan adalah df is0.sum.info. Kode df is0.sum itu digunakan untuk mengecek apakah ada nilai kosong pada setiap kolom, sedangkan df-info digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah data, nama kolom, dan tipe data dari masing-masing kolom. Dari hasil notebook, setiap kolom memiliki missing value 0, artinya tidak ada nilai kosong pada dataset. Jumlah data juga sesuai, yaitu 297 baris dan 14 kolom. Tapi ini penting karena missing value bisa menyebabkan masalah saat proses training. Kalau ada data kosong, model bisa error atau hasil prediksi menjadi kurang baik. Walau data ini tidak memiliki nilai kosong, tapi pipeline tetap disiapkan simple inputter. Tujuannya adalah sebagai pengaman apabila suatu saat ada data kosong. Jadi proses pre-processing tetap lebih aman dan rapi. Kesimpulan dari tahap ini adalah dataset cukup bersih dan layak untuk diproses ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya adalah analisis data atau EDA. Setelah data dicek, tahap berikutnya adalah EDA, proses untuk memahami data sebelum model dibuat. Pada tahap ini kami melihat pola atau distribusi dari fitur-fitur yang ada.
Pada netbook digunakan visualisasi seperti histogram dan conplot. Histogram digunakan dalam fitur numerik seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan detak jantung maksimal. Dengan histogram, kita bisa melihat perbedaan nilai pada setiap fitur. Sedangkan conplot digunakan untuk fitur kategori seperti jenis kelamin, tipe nyeri dada, gula darah puasa, dan beberapa fitur lain yang nilainya berupa kategori. Tujuan dari EDA ini adalah agar kita tidak hanya langsung memasukkan data ke model, tetapi memahami terlebih dahulu karakteristik datanya. Misalnya, kita bisa melihat apakah data usia tersebar merata, apakah kadar kolesterol memiliki nilai yang cukup bervariasi, atau jumlah kelas tertentu lebih banyak dibanding kelas lainnya. Dengan memahami data, proses pembangunan model menjadi lebih jelas dan tidak asal menjalankan algoritma saja. Lalu ada selanjutnya, yaitu menyiapkan data untuk model. Pada slide ini, data mulai disiapkan untuk masuk ke model machine learning. Pertama, data dipisahkan menjadi X dan Y. X atau DF drop condition axis 1 artinya kita mengambil semua kolom kecuali kolom condition. Jadi X berisi fitur input yang akan digunakan untuk memprediksi, sedangkan Y adalah kondisi, condition atau DF condition artinya target atau label yang ingin diprediksi adalah kolom condition. Setelah itu data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Pada kode test size sama dengan 0,2 berarti 20%, data digunakan sebagai data testing, sedangkan 80%-nya digunakan sebagai data training. Hasil pembagiannya adalah 237 data untuk training dan 60 data untuk testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji apakah model bisa memprediksi data baru dengan baik. Pada kode juga digunakan random state sama dengan 42 agar hasil pembagian data tetap sama setiap kali program dijalankan. Lalu kemudian ada stratify sama dengan Y, fungsinya untuk menjaga agar proporsi kelas 0 dan 1 tetap seimbang antara data training dan data testing. Ini penting agar model tidak berat sebelah ke salah satu kelas. Untuk selanjutnya, saya persilakan ke teman saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan meneruskan beberapa materi yang sebelumnya sudah disampaikan sama rekan saya, Abial Bani. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Giovanni Kahlil Gibran dengan akhiran NIM 1046 dari kelas IF23A. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan tentang processing inputer dan standar scalar. Jadi pada slide ini dijelaskan tahap preprocessing. Preprocessing adalah proses menyiapkan data agar lebih mudah dipelajari oleh model. Pada proyek ini, preprocessing dilakukan menggunakan simple puter, standard scalar, dan pipeline. Lalu yang pertama itu ada simple puter, strategi atau sama dengan median. Inputer ini digunakan untuk mengisi nilai kosong jika ada. Lalu strategi median berarti jika ada nilai kosong, maka nilai tersebut akan diganti dengan nilai tengah dari kolom tersebut. Walaupun pada dataset ini tidak ada missing value, penggunaan inputer tetap baik sebagai pengaman. Lalu yang kedua ada standard scalar. Standard scalar digunakan untuk menyamakan skala antar fitur. Ini penting karena fitur dalam dataset memiliki
rentang nilai yang berbeda-beda. Misalnya kolesterol bisa bernilai ratusan, sedangkan jenis kelamin hanya bernilai 0 atau 1. Kalau tidak dilakukan scaling, model bisa terlalu memperhatikan fitur yang memiliki angka besar, padahal angka besar belum tentu lebih penting. Lalu SPM termasuk algoritma yang sensitif terhadap skala data. Karena itu, standar scalar membantu agar semua fitur berada pada skala yang lebih seimbang. Kemudian, pre-processing ini dimasukkan ke dalam pipeline. Dengan pipeline, proses pre-processing dan modeling bisa berjalan dalam satu alur yang konsisten. Contoh sederhananya itu kolesterol bisa bernilai ratusan, sedangkan fitur seks hanya 0 atau 1. Scaling membuat keduanya berada pada skala yang seimbang. Lalu selanjutnya, pembangunan model SVM. Pada poin ini, kami mulai membangun model SVM. Kode pentingnya adalah penggunaan SVC dari library scikit-learn. SVC adalah kelas yang digunakan untuk membuat model support vector machine atau SVM untuk klasifikasi. Lalu model dibuat menggunakan pipeline. Di dalam pipeline terhadap dua tahap utama. Pertama adalah preprosesor, yaitu proses preprocessing data. Kedua adalah classifier, yaitu model SVM itu sendiri. Setelah pipeline dibuat, model dilatih menggunakan kode model fit extrain ytrain. Artinya, model belajar pada data training. Model akan melihat hubungan antara fitur-fitur pasien dengan target condition. Secara sederhana, cara kerja SVM adalah mencari batas pemisah terbaik antara dua kelas. Dalam proyek ini, kelasnya adalah kelas 0 dan kelas 1. Lalu, kelas 0 berarti pasien tidak terindikasi penyakit jantung, sedangkan kelas 1 berarti pasien terindikasi penyakit jantung. SVM akan mencari decision boundary atau garis pemisah terbaik agar pada data dari dua kelas tersebut bisa dipisahkan sebaik mungkin. Setelah model selesai dilatih, model bisa digunakan untuk memprediksi data testing atau data pasien baru. Lalu selanjutnya, evaluasi model atau hasil akurasi SVM. Setelah model dilatih, tahap berikutnya adalah evaluasi. Pada poin penting ini, model diuji menggunakan data testing sebanyak 60 data. Kode model predict atau X-test digunakan untuk menghasilkan predict data dari data testing. Hasil prediksi tersebut disimpan ke dalam variabel ypred. Setelah itu, digunakan akurasi skor atau ytest ypred untuk menghitung akurasi model. Hasil akurasi yang diperoleh adalah 0,9 atau kalau dalam persennya itu 90%. Artinya, dari 60 data testing, model berhasil memprediksi sekitar 54 data dengan benar. Selain akurasi, pada slide ini juga ditampilkan classification report. Di dalamnya terdapat precision, recall, F1 score, dan support. Untuk kelas 0, precision-nya adalah 0,84, recall-nya 1.00, dan F1 score-nya adalah 0.91. Recall 100 itu berarti semua data yang benar-benar kelas 0 berhasil dikenali oleh model. Untuk kelas 1, precision-nya adalah 1.00, recall-nya 0,79, dan F1 score-nya 0,88. Precision 1.0 berarti ketika model memprediksi pasien sebagai kelas 1, prediksi tersebut benar. Namun, recall 0,79 menunjukkan bahwa
masih ada beberapa pasien kelas 1 yang belum berhasil dikenali. Jadi secara umum model SPM sudah memiliki performa yang cukup baik dengan akurasi 90%. Tetapi karena ini berkaitan dengan penyakit, kesalahan pada kelas 1 tetap harus diperhatikan. Terutama jika pasien yang sebenarnya terindikasi penyakit jantung malah diprediksi tidak terindikasi. Maka dari itu, model ini lebih tepat digunakan sebagai sistem bantu prediksi awal, bukan sebagai keputusan akhir medis. Oke, untuk selanjutnya, kesimpulan dan pengembangan dari ringkasan hasil proyek SPM untuk prediksi penyakit jantung. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama itu dataset Heart Disease UCI cocok digunakan untuk kasus klasifikasi penyakit jantung. Penyakit jantung. Dataset ini memiliki 13 fitur medis dan satu target, yaitu condition. Lalu yang kedua, proses analisis data dilakukan secara bertahap, mulai dari membaca dataset, mengecek kualitas data, melakukan EDA, membagi data menjadi training dan testing, melakukan pre-processing, membangun model SPM, hingga mengevaluasi hasil model. Lalu yang ketiga, kode yang ditampilkan dalam PPT hanya sebagian penting saja. Tujuannya agar presentasi tetap mudah dipahami, tetapi alur teknisnya tetap terlihat. Lalu yang keempat, model SPM menghasilkan akurasi sebesar 90% pada data uji. Hasil ini menunjukkan bahwa SPM cukup baik dalam memprediksi kemungkinan penyakit jantung berdasarkan data yang digunakan. Namun, model ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan melakukan tuning parameter pada SPM, seperti mengatur nilai C, kernel, atau gamma. Selain itu, model juga bisa dibandingkan dengan algoritma lain, seperti random forest, KNN, decision tree, atau logistic regression. Dengan begitu, kita bisa mengetahui algoritma mana yang terbaik untuk memberikan hasil yang terbaik untuk dataset ini. Jadi, nilai penting dari proyek ini bukan hasil akurasinya saja, tetapi juga bagaimana proses analisis data dan pembangunan model dilakukan secara runtut dan dapat dijelaskan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami bertiga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.